Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dengan akhiran NIM 172 dari kelompok 21 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan statistika non-parametrik. Baik, jadi statistika non-parametrik itu adalah metode statistik yang digunakan ketika data yang kita miliki tidak memenuhi syarat untuk dianalisis dengan metode parametrik. Misalnya, data tidak berdistribusi normal atau hanya berupa kategori dan peringkat. Nah, karena tidak memerlukan banyak asumsi, metode ini lebih fleksibel dan cocok digunakan pada berbagai jenis data. Tujuan penggunaan uji non-parametrik adalah untuk membantu peneliti mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia tanpa harus memenuhi asumsi-asumsi yang ketat seperti pada statistika parametrik. Sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50. Dengan taraf signifikansi 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi ada 3 kelompok metode pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, dan hybrid. Nah, variabel yang dibandingkan adalah skor kepuasan. Tujuannya mau tahu apakah ada perbedaan tingkat kepuasan antar ketiga metode. Nah, jadi soal ini itu termasuk uji mood median karena bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu tatap muka, daring, dan hybrid. Hipotesisnya, H0 itu tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa antara metode tatap muka, daring, dan hybrid, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa antara metode tatap muka, daring, dan hybrid. Oke, pertama kita akan menggunakan software RStudio. Oke, jadi yang pertama kita bikin variabel metode menggunakan fungsi rep. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengulang data kategori metode pembelajaran. Karena setiap metode memiliki 5 responden, maka masing-masing kategori tatap muka, daring, dan hybrid diulang sebanyak 5 kali. Nah, habis itu kita bikin variabel skor yang berisi data skor kepuasan mahasiswa sesuai dengan tabel pada soal. Nah, data ini terdiri dari 15 nilai yang mewakili tingkat kepuasan mahasiswa pada masing-masing metode pembelajaran. Habis itu, kedua variabel tersebut digabungkan menggunakan fungsi data frame dan disimpan dalam objek bernama exam data. Tujuannya adalah agar metode pembelajaran dan skor kepuasan berada dalam satu tabel sehingga lebih mudah dianalisis. Habis itu kita tampilin isi datanya menggunakan si exam data ini untuk mastiin bahwa data yang telah dimasukkan sudah sesuai dengan tabel pada soal. Lalu kita bikin box plot menggunakan fungsi box plot. Nah, di bagian ini skor dijadikan sebagai variabel yang dianalisis, sedangkan metode digunakan sebagai kelompok pembanding. Setelah itu kita install dan aktifin package RVA ini. Nah, package ini diperlukan karena fungsi mood test yang digunakan untuk melakukan uji mood median berasal dari package tersebut. Setelah itu kita jalanin fungsi mood testnya dengan memasukkan variabel skor kepuasan sebagai data yang diuji dan metode pembelajaran sebagai kelompok pembanding. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah median tingkat kepuasan mahasiswa pada metode tatap muka, daring, dan hybrid memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Oke, jadi ini adalah box plotnya. Metode tatap muka memiliki median skor kepuasan sekitar 40, yang merupakan median tertinggi dibandingkan metode lainnya. Rentang datanya berada antara 38 sampai 42. Sehingga menunjukkan bahwa mahasiswa yang belajar dengan metode tatap muka cenderung memiliki tingkat kepuasan paling tinggi. Metode daring memiliki median sekitar 35 dengan rentang nilai antara 32 hingga 37. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa pada metode daring berada di tengah, lebih rendah dibandingkan metode tatap muka, tapi lebih tinggi dibandingkan hybrid. Nah, yang terakhir, metode hybrid itu memiliki median sekitar 31 dengan rentang nilai antara 28 hingga 35. Median yang paling rendah ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa pada metode hybrid cenderung lebih rendah dibandingkan dua metode lainnya. Nah, berdasarkan hasil uji mood median diperoleh p-value-nya sebesar 0,006162 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa yang signifikan antara metode pembelajaran tatap muka, daring, dan hybrid. Kesimpulannya, metode pembelajaran yang digunakan mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa. Selanjutnya ini adalah hasil nomor 2 menggunakan software Minitab. Jadi di sini untuk metode pembelajarannya itu kita ganti pakai kode angka. Jadi kode untuk tatap muka itu 1, 2 itu untuk daring, dan 3 itu untuk hybrid. Nah, median untuk tatap muka itu 40, untuk daring itu 35, dan untuk hybrid itu 31. Dan median keseluruhannya adalah 35. Median tertingginya itu di tatap muka dan median terendahnya itu di hybrid. Nah, di bagian tes ini nilai p-value-nya itu sama kayak di RStudio tadi, 0,006. Nilai chi-square-nya itu 10,18 dan derajat kebebasannya itu 2. Jadi karena nilai p-value-nya sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H0-nya ditolak dan hipotesis alternatif atau H1-nya itu diterima. Maka metode pembelajaran tatap muka, daring, dan hybrid memberikan tingkat kepuasan yang berbeda terhadap mahasiswa. Selanjutnya ini adalah soal nomor 3. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden, pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Jadi soal nomor 3 ini termasuk uji chi-square karena digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategori, yaitu jenis layanan transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis transportasi yang digunakan. Jadi hipotesis untuk nomor 3 ini adalah untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi
transportasi, sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Oke, ini adalah penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Oke, pertama kita masukin dulu data frekuensi observasi ke dalam sebuah matriks menggunakan fungsi matriks. Nah, data tersebut berisi jumlah pelanggan yang termasuk kategori puas, cukup puas, dan tidak puas pada masing-masing jenis transportasinya, yaitu bus kota, kereta api, dan transportasi online. Selanjutnya di bagian dim names ini, kita kasih nama pada baris dan kolom matriks agar outputnya lebih mudah dibaca dan sesuai dengan kategori pada soal. Setelah data berhasil dimasukkan, perintah TK digunakan untuk menampilkan kembali matriks sehingga dapat dipastikan data yang diinput sudah benar. Kemudian dilakukan pengujian menggunakan fungsi chi-square test untuk menghitung nilai statistik chi-square dan p-value-nya. Nah, bagian ini dia nampilin si hasil uji chi-square-nya. Nah, jadi setelah di running, dari hasil pengujiannya itu diperoleh nilai chi-square-nya sebesar 11,066. Derajat bebas atau DF-nya sebesar 4 dan p-value-nya sebesar 0,02583. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan berdasarkan jenis layanan transportasi yang digunakan. Jadi, jenis transportasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggannya. Baik, selanjutnya ini adalah software Minitab. Angka pada baris pertama menunjukkan frekuensi observasi atau data aktualnya, sedangkan angka di bawahnya menunjukkan frekuensi harapan atau expected count yang dihitung apabila tidak terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tuh pakai kode angka. Jadi, nomor 1 ini adalah bus kota, nomor 2 itu adalah kereta api, nomor 3 adalah transportasi online. Oke, contohnya di kategori bus kota dan puas di sini diperoleh frekuensi observasi sebesar 40 pelanggan, sedangkan frekuensi harapannya sebesar 53,33 pelanggan. Nah, perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan inilah yang menjadi dasar perhitungan statistik chi-square. Selanjutnya, pada bagian chi-square test diperoleh nilai Pearson chi-square-nya sebesar 11,066 dengan derajat bebas sebesar 4 dan p-value-nya sebesar 0,026. Karena nilai p-value-nya sebesar 0,026 yaitu lebih kecil dari taraf signifikansinya 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya, tingkat kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh jenis transportasi yang dipilih, yaitu bus kota, kereta api, atau transportasi online. Selanjutnya soal nomor 4, sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1-10, semakin tinggi skor, semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu, dengan taraf signifikansi 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Oke, soal nomor 4 ini termasuk uji Friedman. Uji ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kondisi atau perlakuan yang saling berhubungan. Nah, di soal ini pengukuran dilakukan pada anggota yang sama sebanyak 3 kali, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Karena data berasal dari subjek yang sama dan terdapat 3 waktu pengukuran, maka kita pakai uji Friedman. Oke, jadi hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kebugaran anggota antara sebelum latihan setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan tingkat kebugaran anggota antara sebelum latihan setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu. Oke, jadi pertama data tingkat kebugaran sebelum latihan dimasukkan ke dalam variabel sebelum, data setelah 4 minggu dimasukkan ke dalam variabel 4 minggu, dan data setelah 8 minggu dimasukkan ke dalam variabel 8 minggu. Nah, habis itu ketiga variabel tersebut digabungkan ke dalam sebuah data frame bernama hasil, menggunakan fungsi data frame. Nah, sintaks hasil itu digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput agar dapat diperiksa kembali. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan fungsi Friedman test. Nah, fungsi data matriks ini digunakan untuk mengubah data frame menjadi bentuk matriks sehingga dapat diproses oleh uji Friedman. Nah, hasilnya di sini diperoleh Friedman chi-square-nya 20, derajat bebasnya itu 2 dan p-value-nya itu 4,54 kali 10 pangkat 5. Nah, karena p-value-nya sebesar 4,54 kali 10 pangkat 5 atau 0,000454 itu kan lebih kecil dari si taraf signifikansinya 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Jadi program latihan yang memberikan perubahan terhadap tingkat kebugaran anggota. Oke, jadi periode 1 ini adalah dia sebelum latihan, periode 2 itu setelah 4 minggu, dan periode 3 itu setelah 8 minggu. Nah, di periode 1 ini nilai mediannya 5, periode 2 nilai mediannya 7, dan periode 3 nilai mediannya 8. Nah, nilai median yang terus meningkat ini nunjukin adanya peningkatan tingkat kebugaran anggota dari waktu ke waktu. Terus di sini ada sum of ranks-nya. Periode 1 jumlah rankingnya 10, periode 2 20, dan periode 3 30. Nah, makin besar nilai rankingnya, nunjukin kalau tingkat kebugaran pada periode tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang sebelumnya atau periode lainnya. Nah, di bagian tes ini diperoleh nilai chi-square-nya sebesar 20 dengan derajat bebas sebesar 2 dan p-value-nya sebesar 0. Sama seperti yang di RStudio, karena nilai p-value-nya sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Selanjutnya nomor 5, sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, soal nomor 5 ini termasuk uji Kruskal-Wallis, yaitu uji yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok yang saling independen atau tidak berpasangan. Nah, di soal ini kan ada 4 metode belajar yang berbeda, yaitu group discussion, daring, project, sama luring. Nah, setiap mahasiswa hanya berada pada satu kelompok metode belajar, sehingga data antar kelompok bersifat independen. Makanya di sini kita pakai uji Kruskal-Wallis.
Hipotesis nolnya itu keempat metode belajar memiliki tingkat efektivitas yang sama, dan untuk hipotesis alternatifnya, minimal terdapat satu metode belajar yang memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Di sini kita pakai software RStudio dulu. Jadi yang pertama, data peningkatan nilai ujian untuk metode group discussion, kita masukin ke dalam variabel A. Nah, metode daring, kita masukin ke variabel B, project ke C, dan luring ke D. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan fungsi Kruskal Test. Di dalam fungsi tersebut, seluruh kelompok data dimasukin ke dalam bentuk list menggunakan perintah list. Fungsi ini akan menghitung statistik Kruskal-Wallis dan menghasilkan nilai p-value yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan efektivitas antar metode belajar. Oke, hasilnya Kruskal-Wallis C-square-nya itu 15,704, derajat bebasnya itu 3, dan p-value-nya itu 0,001304. Nah, karena nilai p-value-nya sebesar 0,001304 itu lebih kecil dari taraf signifikansi yang 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan di antara metode pembelajaran yang digunakan. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, di sini kita pakai kode angka. Jadi, metode 1 itu group discussion, metode 2 itu daring, metode 3 itu project, metode 4 itu luring. Nah, di sini jumlah datanya untuk tiap metode itu sama, ada 6 semua. Mediannya itu untuk metode group discussion 9,5, untuk metode daring 15,5, project 12,5, dan luring 12,5. Nah, berdasarkan nilai median tersebut, metode daring memiliki median peningkatan nilai ujian tertinggi dibandingkan metode lainnya. Artinya, metode daring ini cenderung memberikan peningkatan nilai yang lebih besar. Nah, di sini ada Mean Rank-nya juga. Jadi makin tinggi si Mean Rank ini nunjukin kecenderungan nilai yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Nah, di bagian tes ini diperoleh nilai H-value-nya sebesar 15,7 dengan derajat bebas sebesar 3 dan nilai p-value-nya sebesar 0,001. Jadi hasil di Minitab ini sama dengan hasil yang di RStudio. Karena nilai p-value sebesar 0,001 itu lebih kecil dari taraf signifikansi yang 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Jadi, nggak semua metode belajar itu memberikan peningkatan nilai ujian yang sama. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.